Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 18 Juni, judul renungan kita, Kerajaan Sorga Seumpama Ragi. Ayat hafalan, Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Pekerjaan misi kerajaan sorga digambarkan oleh Yesus bagaikan benih biji sesawi. Memang kecil, tapi pasti bertumbuh di tanah yang baik, menjadi besar seperti pohon, dan akan lebih besar dari sayuran lainnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Yesus juga memberikan perumpamaan yang lain untuk menggambarkan hasil pekerjaan Injil Kerajaan Sorga itu, dengan menggambarkan ragi yang diadukkan ke dalam tepung sampai kamir. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 33. Kedua-duanya adalah dari materi yang kecil, tetapi dampaknya besar. Ragi disebut dalam bahasa Inggris yeast, Alkitab New International Version, atau leaven, Alkitab King James Version. Ragi adalah bahan yang digunakan untuk dicampurkan ke dalam bahan makanan, seperti untuk membuat kue atau roti. Ada beberapa arti ketika catatan Alkitab menyebutkan ragi. Di zaman Perjanjian Lama, ragi adalah lambang dosa. Sebelum hari perayaan Paskah, ragi harus disingkirkan dari rumah umat sebagai lambang membuang dosa. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 409. Tuhan berkata, "Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 6. Ada juga arti ragi yang lain. Yesus menyebutkan ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 6. Yang dimaksud ragi orang Farisi dan Saduki adalah tentang ajaran mereka. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 16 ayat 12. Jadi harus berjaga-jaga kepada ajaran orang Farisi. Ajaran orang Farisi dan Saduki adalah ajaran yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka ingin meminta tanda dari Yesus supaya mereka mau menerima Yesus sebagai Mesias. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 12 ayat 38. Tetapi dalam perumpamaan ragi terkait dengan Injil Kerajaan Sorga adalah sebagaimana ragi meresap ke setiap bagian dari adonan kemana ragi itu dicampurkan. Demikian juga pengajaran Kristus akan menembus kehidupan mereka yang menerimanya dan akan mengubahkan mereka sedemikian rupa. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 409. Maka kata kuncinya adalah ketika firman Injil Kerajaan Sorga diterima dengan hati yang baik, maka kuasa Injil itu bekerja dengan hebatnya, seperti ragi yang bekerja, mengubah adonan menjadi roti. Sama halnya dengan kuasa Injil Kerajaan Sorga bekerja di hati yang menerimanya. Tuhan berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 55
ayat 11. Terimalah firman, yaitu setiap kesaksian Alkitab. Firman Tuhan yang diterima dengan hati yang baik akan sanggup mengubahkan kehidupan dan menghasilkan buah pertobatan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Injil Kerajaan Sorga itu seumpama ragi yang dapat mengubah adonan menjadi roti, dan demikian pula pengajaran Kristus akan mengubah kehidupan mereka yang menerimanya dan mengubahkan mereka sedemikian rupa. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menerima setiap firman dengan hati yang baik dan sanggup mengubahkan kehidupan kami dan menghasilkan buah pertobatan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.